Ya, silakan Bu DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin yang insya Allah nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Nakoy, sehingga tak henti-hentinya kita selalu bersyukur. Dan juga salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Oke, untuk yang pertama kami ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ustadz Nakoy dan juga Bunda Dewi selaku Direktur Rumah Kesadaran. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses, kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan juga anak-anaknya soleh-solehah. Dan semoga apa yang dicita-citakan, diprogramkan terutama di rumah kesadaran menjadikan sesuatu yang bisa dicapai dengan izin Allah. Selamat pagi buat semuanya teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Ada Mbak Eni Biru, kemudian ada Pak Fahrul yang alhamdulillah selalu membersamai kita. Kemudian ada Mbak Siti Rosdianti, ada Mbak Ismi dari Medan, kemudian ada Mbak Etik, Mbak Darti, Mbak Erni Suhardi, dan Mbak Aini Upik. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, untuk selanjutnya, yang pertama sambutan dari Pak Farul dari Rumah Kesadaran. Monggo Pak Farul untuk menyampaikan hal-hal yang diprogramkan mungkin di Rumah Kesadaran. Monggo Pak Farul dipersilahkan. Terima kasih Bu Siti DJ yang hadir. Sehat selalu beserta keluarga. Juga rekan-rekan yang mau bersama acara ini. Sukses bahagia menjadi manusia di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Ahad subuh 30 Juli 2023 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mempersamai kajian The Seven Awareness pagi hari ini dengan tema sedekah dengan bahagia. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, Ustaz Nana Qasim Yusuf, serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroh Yusuf, MPD,
sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang cerah. Ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama, sebagaimana pagi hari ini adalah kegiatan kajian riset dan awareness setiap Ahad pagi dari jam 5 hingga jam 6. Kemudian setiap Senin malamnya kita adakan review riset dan awareness, dan insya Allah the Seven Awareness di bulan Agustus, nanti di awal Agustus itu akan ada webinar selama 3 hari dari jam 1 hingga malam, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selain webinar di Seven Awareness, juga review 21 Day to be Transhuman setiap Rabu malam, malam Kamis, dan Kamisnya dilanjutkan dengan webinar 21 Day to be Transhuman setiap hari Kamis. Yang kedua adalah PKBM, alhamdulillah Sabtu kemarin sudah berjalan secara offline ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya baik offline maupun online. Dan di hari Senin besok itu akan ada meeting ya untuk perwakilan PKBM jam 9 hingga selesai hari Senin. Jadi mohon diikuti informasi PKBM khususnya bagi koordinator ya, koordinator PKBM. Ya, selain PKBM, baik paket A, B maupun C, tingkat SD, SMP, dan SMA, juga Rumah Kesadaran ada pesantren ya, pesantren modern di Seven Awareness, dan ini terus berproses ya, sudah ada gedungnya, tinggal kita mengisi dan mendaftarkan putra putrinya yang ingin mengikuti pesantren, baik itu pesantren biasa maupun pesantren Ramadan nantinya ya, ya Ramadan. Dan yang terakhir adalah umroh kesadaran. Jadi bagi yang ingin umroh, segera daftarkan diri Anda untuk di Rumah Kesadaran, karena selama 9 hari akan ada bimbingan The Seven Awareness, umroh di atas rata-rata. Demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini, yaitu menyampaikan program-program yang ada di Rumah Kesadaran. Semoga program-program yang sudah dicanangkan, sudah direncanakan, semua akan terwujud dengan atas izin Allah. Amin. Untuk selanjutnya, penjelasan dari Mbak Ros ya tentang umroh. Jadi monggo Mbak Ros untuk dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, great. Great, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Siti
yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa wassalamu ba'du. Terima kasih sebelumnya yang terhormat Pak Nahkoy sebagai guru kami. Ada Bunda Dewi yang saya hormati, Pak Fahrul dari Yayasan Rumah Kesadaran, Ibu Bapak yang hadir pada pagi ini, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rosdianti dari Rumah Kesadaran Indonesia yang saat ini alhamdulillah mendapatkan amanah dari Pak Nakoy untuk di bidang divisi Umroh dan Haji Kesadaran Nakoy Center. Jadi ada sedikit informasi yang saya ingin sampaikan. Untuk umroh kesadaran di Nakoy Center, mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar ya untuk travel haji dan umroh. Tetapi untuk travel haji dan umroh kesadaran itu berbeda dengan yang lain. Nah, perbedaannya di rumah kesadaran, di umroh kesadarannya ini untuk umroh dan hajinya terdapat 3T atau terdapat materi-materi Seven Wonders yang mana tidak didapati dari tempat yang lain, hanya di Nakoy Center untuk teori materi Seven Wonders. Yang mana sebelumnya, sebelum berangkat umroh atau haji, kita akan mendapatkan 1 minute wonders dulu terlebih dahulu sebelum berangkat. Yang dimana kita akan sama-sama dibimbing untuk lebih kesadarannya. Dan tidak hanya itu, dalam perjalanan Madinah, Mekah, selama ibadah di sana, untuk setiap harinya terdapat materi-materi Seven Wonders di dalamnya untuk trainingnya. Untuk pemberangkatan yang pertama, insya Allah kita ada di tanggal 5 September, langsung dibimbing oleh Ustadz Nakoy untuk pemberangkatan yang pertama. Dan untuk launchingnya kita insya Allah di bulan ini, untuk peresmiannya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih dalam atau ingin bertanya dulu, ingin mendaftarkan diri, boleh langsung ke saya. Dan insya Allah ketika misalkan kita ibadah pertama, ibadah umroh nih yang pertama, jadi pemberangkatan yang pertama September ini akan langsung dibimbing oleh Coach Nakoy. Dan di tahun berikutnya insya Allah kita juga bisa menjadi trainer atau pendamping umroh dan haji karena tidak semua bisa eh, ikut mendampingi. Karena kalau tidak ikut umroh kesadaran ini, ibu bapak tidak akan tahu tentang umroh karena ini berbeda dengan umroh-umroh yang lain. Karena di dalamnya ada materi-materi yang hanya di Nakoy Center didapatkan. Materi-materi Seven Wonders. Jadi hanya para alumni yang tahu tentang materi itu. Jadi untuk ibu dan bapak, ayo kita angkat umrah bersama insya Allah di awal bulan September tahun ini. Baik, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ros yang telah menyampaikan informasi tentang umroh. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir pada kali ini akan mengerti atau ingin tahu lebih lanjut tentang umroh di Rumah Kesadaran. Monggo nanti langsung menghubungi Mbak Ros. Seperti itu ya Mbak Ros ya. Betul Ibu. Oke, selamat Ya, datang juga yang lagi bergabung. Ya, semoga untuk kedepannya ini lebih banyak lagi, ini ada yang masuk lagi. Untuk selanjutnya, eh, sambutan dari Bunda Dewi. Monggo Bunda Dewi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih saya ucapkan kepada para tim manajemen Rumah Kesadaran, ada Mbak Ros, kemudian ada Mbak Mas Hasan, mana nih Mas Hasan ya, ada Pak Iwan, dan saya ucapkan kepada para alumni yang luar biasa
Pak Fahrul, Bu Siti DJ, kemudian eh, Bu Erni, Mbak Eni Biru. Alhamdulillah, dan sebuah pengalaman yang luar biasa. Kemarin kita baru pulang dari Surabaya dan bertemu dengan kakak kandungnya Mbak Joflo. Itu Pak Kardiman ya kemarin, dan sebuah kebahagiaan luar biasa apabila di tengah-tengah kami apa namanya sedang bekerja, tetapi juga bersilaturahmi dengan satu komunitas yang kemarin memang kebetulan juga dengan Kementerian Perindustrian dari seluruh Indonesia yang hadir, dan kita ada di Tunjungan ya, dan alhamdulillah ternyata dekat dengan tempat tinggalnya eh, Mbak Joplo ya, kakaknya, hanya 10 menit. Itu sesuatu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang ya, apabila kita eh, punya saudara baru, kemudian eh, apa jiwanya sudah dekat tapi fisiknya baru bertemu. Pada saat itu, alhamdulillah, subhanallah, banyak sekali alumni-alumni kemarin yang menemui Kusnakoy bersama tim yang ikut itu. Dan alhamdulillah sudah informasi bahwa kemarin kita juga sudah melaksanakan PPDB untuk para peserta baru secara offline, yang kelas baru yang kita adakan semacam kayak orasi ya, atau orientasi secara umum, materi umum yang kita bekali, dan itu sudah masuk ke kurikulum lokal kita, yaitu sertifikasi One Minute Awareness yang kemarin diikuti oleh sekitar 15 peserta PPDB secara offline, dan hari ini secara kelas online nanti jam 1 siang yang memang berada dalam jarak jauh. Dan terima kasih, sini ada kemarin dari komunitas pesantren Ya Bunaya ya. Ini ada Ustadz Muhammad Natsir. Ini beliau alumni dari Kairo ya. Mana Eh, Kang Ustadz Natsir, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Semoga nanti Terima membawa kasih sudah seven diundang. awareness ke teman-teman yang ada di Kairo Ya, amin, secara amin. konsisten. Ya, Amin, mohon dan doanya. alhamdulillah bertambah lagi sahabat kita. Nah, Ustadz Nasir ini mendampingi teman-teman dari Pondok Pesantren Ya Bunaya ya, yang menjadi mitra kerjasama kita di apa, PKBM, program PKBM. Dan PKBM ini memang program yang umum, namun kita punya value dari sertifikasi soft skill-nya itu. Dan tadi juga saya sampaikan, Allah memudahkan kita kemarin Panapai mengisi di Kemenperin, itu sebuah peluang jalan kita untuk mengaplikasikan PKBM kita di dunia prokerja. Nah, di situ alhamdulillah Allah memudahkan. Jadi insya Allah dengan ada peluang kerjasama dengan Kemenperin, berarti peluang dari nilai plus PKBM kita secara soft skill, sertifikasi leadership-nya, kemudian yang kedua prokerja, yang mana nanti si peserta didik kita yang berada di PKBM rumah kesadaran akan kita langsung salurkan, dan Allah memudahkan kita dengan mitra yang hadir, Kemenperin yang kemarin memang hadir, ada Astra, kemudian ada Garuda Indonesia, dan lain-lain ya yang bergerak di dunia industri. Dan itu adalah sebuah saluran yang bisa kita jadikan mitra untuk penyaluran peserta didik kita di PKBM, khususnya paket C ya. Nah itu Kang Ustadz Nasir, silakan sharing kemarin apa yang didapatkan di sesi One Minute Awareness untuk sertifikasi awal buat para
peserta PKBM kita secara offline kemarin. Silakan Kang Yasir, baru pertama kali datang kemudian mendampingi apa yang kemarin Kang Yasir dapatkan dari ilmu Kusnakoy yang beliau sharingkan. Silakan Kang. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala quwwata illa billah. Alhamdulillah yang kita hormati bersama Bunda Dewi Nakoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekedar sharing saja, kemarin saya alhamdulillah ikut mendampingi kawan-kawan santriwan santriwati dari komunitas budaya, dan saya pun sebetulnya belum diberikan informasi lebih detail dari Pak Ustadz Umar. Yang jelas beliau hanya memerintahkan, mengamanahkan saya untuk mendampingi anak-anak mengikuti seminar ataupun program motivator dari Coach Nakoy. Kemudian saya pun alhamdulillah bisa mengikutinya, dan ternyata luar biasa program ini. Saya juga baru mengikutinya, Jadi beliau sebagaimana yang kita tahu bersama, alhamdulillah memberikan motivasi dan semangat baru kepada kami semua, khususnya adik-adik kami yang di pondok pesantren komunitas budaya, untuk meningkatkan kesadaran dan kesemangatan kami dalam belajar, khususnya dengan mengikuti program-program yang akan dilaksanakan oleh beliau. Dan kami semua pun alhamdulillah mendapatkan asupan ataupun mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa oleh beliau, yang mungkin salah satu daripada yang beliau sampaikan itu bahwa apa yang akan kita laksanakan itu tidak boleh banyak alasan gitu. Jadi kita ketika mau sukses itu kita harus segera kita realisasikan, segera kita action dan laksanakan itu dengan tanpa ada alasan apapun, dengan keyakinan yang luar biasa dan di bawah bimbingan seorang yang sukses, seorang yang punya banyak pengalaman. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan, kecipratan daripada kesuksesannya, karena orang itu akan sukses tergantung daripada di mana mereka itu berada. Dan insya Allah dengan kita ikut belajar bersama dengan beliau khususnya dan orang-orang sukses di sekitar beliau, insya Allah kita semua berharap akan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan yang juga dirasakan ataupun dimiliki oleh guru-guru kita semua. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Nasir atas sharingnya ya. Semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang istiqomah. Itu yang utama selalu diajarkan dan ditanamkan oleh Kusnakoy, termasuk juga kegiatan hari ini Kang Nasir. Ini adalah bagian daripada istiqomah Kusnakoy untuk selalu membimbing, kemudian memberikan arahan tanpa melihat berapapun peserta yang hadir. Beliau selalu istiqomah walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau untuk berbagi kebahagiaan dalam bentuk ilmu.
Itu karena apa namanya, kebahagiaan kita itu diukur seberapa banyak kita dapat memberi gitu. Nah itu yang dipraktekkan oleh Kusnakoy, sehingga slogan yang tadi Kang Ustadz Nasir sampaikan bahwa hanya punya satu alasan itu memang sudah teori yang beliau apa namanya sampaikan selalu diaplikasikan, dan yang paling penting adalah istiqomah seperti itu. Dan eh, seperti yang kami lakukan sebagai tim, sebenarnya saya sharing sebagai tim. Ketika Kusnakoy melempar kepada kami challenge mengenai PKBM Prokerja, itu nanti kita akan ber-MOU dengan perusahaan besar X, Y, Z seperti itu. Eh, apa namanya yang pada saat Kusnakoy menyampaikan itu belum ada gambaran gitu kan. Eh, yang ada di gambaran kami adalah PLN, kemudian eh, belum ada gambaran terus harus kemana, seperti apa gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah ketika beliau mengajarkan yakin aja dulu gitu kan, yakin, naikkan kualitas hakul yakin kita, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan jalan kepada kita. Lakukan penguatan diri, afirmasi. Nah itu, nah subhanallahnya apa yang tadi saya sharingkan itu Kemenperin itu dengan mudahnya Allah berikan jalan Kemenperin yang bisa menjadi mitra kita di program unggulan kita yaitu PKBM Prokerja. Jadi bagi para alumni hari ini ada PPDB secara offline ya, dan kalau memang ada saudara, kemudian ada anaknya sendiri, kemudian secara online ada saudara, ada keluarga, ada anak sendiri yang sudah lulus SMA, yang sudah lulus MAN, tapi masih belum mendapatkan pekerjaan, itu bisa diajak bergabung nanti di acara offline PPDB offline nanti, karena acara online nanti kita akan share apa namanya Zoom-nya, link Zoom-nya, dan nanti bisa mendaftarkan ke kami, ke PKBM Rumah Sadaran dengan konsep PKBM Prokerja. Itu yang insya Allah kami bisa membantu menyalurkan dengan syarat nanti memang harus ada sertifikasi karakter building dari kami. Itu. Jadi Kang Nasir, nanti kalau memang ada saudara di kampung, kemudian keluarga di kampung yang mencari pekerjaan belum dapat, itu bisa nanti mendaftarkan PPDB lagi ke kami. Nah, nanti bisa secara online apa namanya kita lakukan sertifikasinya, dan itu menjadi data kami untuk kita rekomendasikan dengan mitra-mitra kami yang nanti kami ber-MOU dengan Kemenperin. Seperti Ya, itu. terima kasih banyak Bunda. Ya. Nah, jadi gitu, ini informasi baik dan bagus buat para alumni. Silakan rekomendasikan dan referensikan. Insya Allah saya Kusnakoy selalu berikhtiar dengan jaringan-jaringan kami yang Allah mudahkan untuk bisa memberikan kemanfaatan buat banyak orang, khususnya para alumni yang telah menjadi sahabat dan keluarga kami. Itu seperti itu. Alhamdulillah ya, dan eh, eh, kita juga akan dipresentasikan mengenai umroh sadaran seperti apa perbedaannya dengan yang lainnya, dan oke, nah ini dia. Nah, ini kemarin dengan para pejabat-pejabat pusat dari Kemenperin. Kebetulan yang di samping sebelah kanannya Kusnako itu adalah apa namanya, kepala badan di bidang BPSDMI-nya. Jadi sumber daya manusia industrinya. Ternyata sehebat apapun sistem, sehebat apapun industri, ternyata mereka masalahnya adalah mengenai psikologi industri, yaitu keyakinan atau mental hati. Nah, sehingga akhirnya
pejabat dari Kemenperin ini meminta dan membaiat nanti Kusnakoy untuk metodenya atau programnya masuk di BPSDMI Kemenperin ini, subhanallah. Nah, melalui payung itu, maka saya sebagai tim manajemen menangkap atau berusaha untuk menangkap peluang apa yang kita bisa sinergikan dan kolaborasikan. Tadi yang saya sampaikan, Allah memberikan kemudahan, prokerja ternyata dari sini jalannya. Itu seperti itu. Nah, Kusnakoy berusaha untuk membangun brand, menjaga brand. Kita sebagai tim menampung dan melakukan aktualisasi di lapangannya seperti itu, dan turunan daripada program karakter building rumah kesadaran, yaitu yang program yang terbaru atau divisi yang terbaru memang PKBM dan yayasan dan juga umroh kesadaran. Dan alhamdulillah Allah memberikan rizki yang tak terkira juga. Yang kedua, kita ada alumni di Surabaya yang ternyata silaturahmi juga, dan beliau bergerak di bidang digital. Digital tuh seperti ruang guru. Itu dia punya aplikasi seperti ruang guru, dan selama ini dia punya metode, punya konsep yang hebat, punya keilmuan yang hebat. Namun beliau kurang network, kurang jaringan, akses jaringan. Akhirnya meminta Kusnakoy untuk mengko-branding atau berkolaborasi dengan Kusnakoy punya brand, punya program yang begitu mudah bisa mengakses ke pejabat-pejabat. Beliau menawarkan diri untuk bisa bekerja sama di bidang digital. Contoh yang beliau sudah punya, beliau punya program aplikasi kerjasama dengan sekolah-sekolah, waktu itu sekolah-sekolah negeri yang alumninya kenapa? Yang pesertanya, yang anak didiknya itu kelas 3, itu mengikuti aplikasi PPDB. Nah, kemudian juga peminatan bakat. Nah, aplikasi itu beliau sudah punya, tetapi beliau punya keterbatasan jaringan dari holdingnya, dari payungnya, dan beliau melihat potensi ini ada di Kusnakoy, jadi menawarkan diri atau melamarkan diri untuk branding, gitu kan, menjadi bagian daripada divisi rumah kesadaran. Dan itu sedang saya dan Kusnakoy pikirkan, perlu waktu silent dulu, tapi Allah memberikan sebuah pintu rezeki lagi yang kalau memang ini baik untuk kemanfaatan bersama, kenapa tidak, seperti itu. Dan insya Allah divisi ini sedang kami glodok di digital, karena peluangnya apa? Kami sedang ada MOU dengan Kementerian Agama, khususnya di GTK, yang kami sedang roadshow dengan kepala-kepala madrasah aliyah negeri yang nanti juga akan minggu besok akan jalan dengan Jawa Timur. Alhamdulillah Allah tadi selalu memberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran apabila kita niatnya baik dan yakin benar-benar bahwa memang ini untuk kebaikan. Itu saja mungkin sharing dari saya, dan harapan asa yang ada di Yayasan Rumah Kesadaran, yang saya sendiri optimis dan yakin apabila kita istiqomah melakukan sebuah kebaikan, Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Makasih, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran. Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi yang telah menjabarkan semuanya ya tentang program-program di Rumah Kesadaran yang akhir-akhir ini baru dilaksanakan. Semoga semuanya programnya akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu Coach Nakoy hadir, selamat datang Pak Sadiran, selamat bergabung. Sehat selalu ya Pak. Sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Bapak sudah punya buku The Seven Awareness belum?
Bentar. Yang ini. Ya, Yang The Seven Awareness belum ada ya, Pak? belum. Oke. Ya, semoga nanti segera mendapatkan ya, Pak. Kalau Ya, mengikuti pelatihannya nanti pasti dapat ya. ya. Oke, mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan literasi pada pagi hari ini. Yang sudah siap, sudah ada buku The Seven Awareness. Apa ya? Mbak Ida, Mbak Atik. Assalamualaikum Mbak Atik. Waalaikumsalam, Bun. Ayo kita bertemu lagi. Sehat. Halaman 93 Mbak Atik. Ayo, monggo. 93 ya, Bun. Ya, 93. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bukunya Assalamualaikum diangkat. The power of love. Jadikan cinta sebagai ibadah dan beribadah dengan cinta. Suatu pagi yang cerah di sebuah kota yang kelihatan indah dan mempesona. Di antara ribuan rumah ada satu rumah yang besar dan megah yang di dalamnya terdiri dari 3 orang. Di luar rumah itu terdiri 3 orang pengemis yang sedang menatap rumah itu dengan saksama. Lalu ketiganya mengetuk pintu secara bergantian. Tak lama setelah ketukan ketiga, pintu terbuka. Lalu muncul di dalamnya sosok perempuan setengah baya sambil berkata, "Silahkan masuk, silahkan duduk." Mereka pun masuk dan memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama bernama Kaya, yang kedua bernama Sukses, dan yang terakhir bernama Cinta. Salah satu pengemis itu berkata, "Silahkan pilih salah satu dari kami untuk tinggal di sini. Bila satu yang terpilih, maka 2 dari kami harus keluar dari rumah ini. Kalian bisa pilih Kaya, Sukses, atau Cinta. Itulah perjanjiannya," katanya. Terlihat kebingungan di mata ibu setengah baya itu dan dia berkata, "Saya akan panggil suami saya dahulu untuk minta pendapat kepadanya." Tak lama kemudian muncul suaminya dan dia menjelaskan kepada suaminya perihal tamunya yang aneh. Suami istri tersebut terlihat bingung untuk menentukan pilihan. "Kita pilih si Kaya saja. Kalau kita kaya, kita bisa beli mobil Jaguar, tanah, properti, rumah, dan tentunya kita banyak uang. Kita bisa memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Kita pilih Kaya saja," kata sang suami kepada istrinya. "Kenapa tidak kita coba pilih sukses? Karena menurut orang bijak, kaya belum tentu sukses. Tapi kalau sukses pasti kaya. Kalau kita sukses, kita bisa membantu orang lain agar sukses seperti kita," ujar sang istri kepada suaminya. Lama mereka berdiskusi untuk menentukan pilihan siapa yang akan tinggal bersamanya. Sementara ketiga tamunya hanya duduk tersenyum penuh makna. Di antara perdebatan itu, dari tangga atas ada anak kecil berusia 9 tahun mengatakan, "Pak, Mam, mengapa kita tidak mencoba untuk memilih cinta? Banyak orang kaya dan sukses tapi hidupnya hampa tanpa ada cinta." Kata-kata anak itu begitu pendek tapi mengagetkan kedua orang tuanya. Lalu dalam hati mereka berkata, "Ya, kita pilih cinta." Tiba-tiba tamu itu mengagetkannya sambil berkata, "Sudah, cepat, tentukan pilihan. Kalian memilih yang mana?" Suami tersebut berkata, "Kami pilih cinta." Namun anehnya yang lain tetap saja tidak pergi, yaitu si Kaya dan si Sukses. Dalam kebingungan sang suami berkata, "Mengapa kalian tetap diam? Bukankah perjanjiannya adalah bila salah satu dari kalian terpilih,
Maka 2 dari kalian keluar. Mengapa sekarang semuanya tetap di sini? Ketiga tamunya secara bersama maju. Salah satu dari mereka berkata, pilihanmu tepat. Jika kamu memilih si kaya, maka cinta dan sukses harus keluar. Jika kamu memilih sukses, maka cinta dan kaya harus keluar dari rumah ini. Akan tetapi jika kamu memilih cinta, maka kaya dan sukses tidak bisa dipisahkan. Kaya dan sukses adalah bagian dari cinta. Jalan yang kamu tempuh sangat tepat karena sungguhnya jalan menuju kekayaan dan kesuksesanmu adalah cinta. Two of love. Selamat kawan, ujarnya dengan senyum kemenangan. Oke, Bu. Oke, terima kasih Mbak Atik. Sama-sama. Oke. Untuk selanjutnya kita tunggu Coach Nakai untuk memberikan kajian pada pagi hari ini dengan tema sedekah dengan bahagia. Untuk selanjutnya Coach Nakai monggo dipersilakan. Sambil menunggu Coach Naka ya, lagi persiapan ini. Alhamdulillah. Monggo Coach dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Halo Bu, Yes, jelas siap-siap ya? Coach. Jelas. Alhamdulilladzi anzala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat yang insya Allah melihat auranya semua aura kasih, aura bahagia, dan semoga auranya hari ini menjadi wasilah jalan di masa depannya tidak jauh berbeda, bahkan lebih baik lagi insya Allah. Dan waja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin. Allah jadikan teman-teman semua menjadi hamba-hamba Allah yang penuh rasa syukur kehidupannya dan juga penuh keikhlasan di jiwanya,
sehingga insya Allah masalah banyak, tapi solusi selalu diberikan oleh Allah. Warhamna birahmatikal azim. Allah juga memberikan cinta kasih sayang yang begitu besar dalam kehidupan kita, pada anak-anak kita, keluarga besar kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan walkhirna wa iyyakum ilal jannati naim. Semoga Allah juga satukan kita di surganya bersama orang-orang yang insya Allah di hatinya memiliki kesadaran yang di atas rata-rata. Nah, sahabat-sahabat yang great, marilah kita sama-sama berbanyak bersyukur kepada Allah, karena tentu saja orang-orang bersyukur akan menarik rezeki yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin dekat. Orang-orang yang pandai bersyukur, maka dia insya Allah ya dijaga rezekinya, bahkan yang di mata orang adalah sesuatu yang berat dan sulit, insya Allah di mata Allah melalui cara-cara ajaibnya menjadi begitu mudah. Dan salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita menjadi umat yang terbaik setelah kita melewati bulan yang terbaik Ramadan, dan insya Allah di awal tahun baru Muharram 1445 Hijriah ini kita memiliki spirit baru, mimpi-mimpi baru, ya, kemudian juga cita-cita baru yang jauh lebih mulia, jauh lebih bahagia, jauh lebih bijaksana dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya saya doakan teman-teman juga bisa berangkat umroh dan haji kembali di tahun 2024 nanti. Amin ya, Allahumma amin. Ya. Sahabat-sahabat yang great, terima kasih Bunda Siti Diji di Pemalang, MC kita hari ini, ya, yang istiqomah juga. Mohon maaf ya Bu, kemarin jadi nggak sempat berjumpa pada saat Roso, ya, Iya. melewati Tegal, Pekalongan, di Man IC Pekalongan. Kemudian literator kita Bu Atik di Malaysia, Kuala Lumpur, terima kasih. Kemudian juga Pak Fahrul tadi, Mbak Ros. Kemudian dari Medan tadi Bu Ismi, silakan hubungi Mbak Ros mengenai teknis umroh kesadaran ya. Jadi insya Allah Bu Siti ya, tahun depan kita bisa juga acara-acara besar, nanti sodakonya atau bonusnya door prize adalah umroh beneran ya. Ya, kalau kita sudah setahun ada ngelola umroh kan banyak bonus juga. Kalau ini karena kita baru mulai, kita doakan umrohnya berangkat dari Mekah ya, berangkat dari Madinah ya, kita doakan nih. Ustaz Nasir dan teman-teman, kita doakan umroh berangkat dari Madinah ya. Tapi tahun depan insya Allah berangkat dari tempat tinggal yang ada di kotanya masing-masing. Jadi memang saya ingin buka umroh tuh biar bisa banyak berikan peluang kepada guru-guru ya, kepada ustadz-ustadz saya juga, guru saya, kepada alumni-alumni yang istiqomah ya. Insya Allah ya teman-teman hebat. Karena selain kepada alumni, kita juga kepada BUMN, peserta-peserta umroh yang sedang kita tawarkan ya teman-teman. Jadi mohon doanya dan oleh karena itulah kita butuh banyak asosiat membimbing umroh Seven Awareness. Jadi dari nanti berangkat, selain nanti ada pemandu di sana, di sini sudah kita coaching ya. Hari pertama awareness of thinking, hari kedua awareness of silence, ya. Hari ketiga awareness of success, sampai hari ketujuh awareness of surrender. Nah itu terutama kita berikan asosiasi pemandu umroh kesadaran kepada para alumni terlebih dahulu. Jadi yuk masing-masing kita bermimpi, diniati dalam hati, semoga nanti ya di tahun depan bisa jadi asistennya Nako Center ya, misalkan Bu Siti Diji, sertanya mungkin dari Dharma Wanita di PLN, ibu yang menemani ya. Kalau turnya aja kan sudah ada tour guide, tapi kalau menjelaskan Seven Wonders, walaupun orang teman saya kuliah di Madinah, ya belum tentu karena belum ikut Seven Wonders.
Jadi belum baca buku yang Bu Siti pegang juga, jadi ya pasti sulit ya. Tapi kalau menjelaskan nanti tentang Wonders of Thinking di salah satu resto di Madinah, Ibu membaca bukunya, ya, kemudian akan sangat luar biasa. Jadi berangkat umroh, umrohnya bisa gratis, pulang-pulang dapat uang saku juga, ya. Jadi diniatin, insya Allah setahun sekali bisa berangkat bersama Nako Center. Nah, oleh karena itu di tahun ini, di tahun 2023-nya, keberangkatannya teman-teman nanti diniatin berangkat bareng dengan kita biar tahu eh, SOP-nya, cara penyampaiannya pada saat persiapan berangkatnya, teman-teman. Jadi kalau kemarin Bu Siti sudah berangkat bersama keluarganya, ya itu udah sangat good ya. Tapi kalau nanti ikut dengan kita, selain berangkat, tapi mengamati bagaimana cara penyampaian kepada jamaah tujuh kesadaran tersebut, sehingga nantinya ya menjadi perwakilan atau asosiat dari eh, trainernya Nako Center khususnya di bidang umroh. Jadi ditambahkan di tahun Muharram ini, di tahun baru ini ya bisa tiap tahun berangkat umroh ya, dan dimudahkan ya, dan menjadi pemandu umroh Seven Awareness. Amin ya, Allahumma amin ya. Amin. Sangat bahagia kan Bu Siti ya, apalagi Amin. bahagia sekali ya, dan itu memang nggak salah satu syaratnya ya harus alumni Seven Awareness. Karena yang dibedah oleh Bu Siti ini kan lihatin bukunya buku Seven Awareness ya. Tadi Pak Sadiran bukunya buku 21 Days to be Transhuman. Jadi beda beda buku ya, beda panduan. Nah, yang dibedah dalam umroh itu adalah eh, Seven Awareness ini. Tapi setelah pulang umroh, kita akan mengcoachingnya selama 21 hari, belajar bagaimana para jamaah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kesehatan, ya, bagaimana kita tazkiyatul badan, tazkiyatul fikr, tazkiyatul qalb, tazkiyatul ya nafas selama 21 hari. Jadi berarti Pak Sadiran yang kemarin bertemu dengan saya di mana tuh kemarin? Surabaya. Surabaya. Nanti bilang ke Mbak Joplo itu harus naik ke level Seven Awareness. Tidak hanya 21 days. Ya, karena Mbak Joplo di Hong Kong ya. Biar nantinya insya Allah ya, ya insya Allah semuanya bisa ya. Termasuk Ustadz Nasir ini juga nanti ilmunya ditambah lagi, ilmu Seven Awareness. Ya, nanti insya Allah bisa menjadi ya mewakili saya di keberangkatan umroh di tahun 2024. Jadi intensinya di tahun 2024, 2023-nya ini latihan biar ya penyampaiannya sama, krunya sama ya. Karena yang kita akan ajak nantinya adalah teman-teman di BUMN ya, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang great, persiapkan diri insya Allah, diniatkan ya. Jadi kalau sudah berangkat di tahun 2003 ini, berangkatnya apakah di September atau November atau Desember untuk mendapatkan sertifikasi pemandu umroh Nako Center biar tahun depannya bisa berangkat. Jadi selain ibadah ada bonusnya, yaitu ditambah rezekinya. Amin ya. Allahumma amin ya, apalagi berangkatnya ya dimudahkan semua. Jadi insya Allah teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, dan karena jadi baru akan dibuka di bulan ini di Nako Center kantornya, sehingga buat yang dekat juga boleh datang, yang jauh datang melalui virtual aja. Mbak Atik di Malaysia, Mbak Joblo di Hong Kong, datangnya di online aja, insya Allah ya. Nanti kapan-kapan, insya Allah saya yakin ya banyak keajaiban yang Allah hadirkan di muka bumi ini belum dilihat. Maka menambah tadabbur kita, menambah keyakinan kita, yuk kita lihat bagaimana Allah tunjukkan ayat-ayatnya di berbagai belahan dunia. Maka dengan adanya umroh travel ini, teman-teman nanti bisa melihat semakin yakin kepada Allah dengan membaca tanda-tandanya, seperti Allah berfirman, biar kita menjadi ya manusia-manusia di atas rata-rata,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi tanda-tandanya banyak sekali ya. Nanti kita pada saat ke ya tempat-tempat yang kemudian menjadi titik balik atau 1 minute warners ya, menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Titik balik di balik para nabi-nabi yang diceritakan, kita kunjungi tempat-tempat yang semakin kita makin yakin kepada Allah, kita hadirkan. Jadi insya Allah rezekinya ada ya, bisa keliling ke berbagai belahan dunia sambil bertadabur, bertasyakur, dan juga ya bertafakur pada saat kita melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah. Amin, Allahumma amin ya, teman-teman Include. Jadi itu memang salah satu motivasinya ya, Bu Anis dan teman-teman nih. Dokter kita lagi sibuk Masya Allah, dengan ujian-ujian ya. banyak ujian yang harus dihadapi ya, Kos. Tapi kan selalu dikasih cara dong, ya. Amin. Kasih caranya luar biasa ya. Ya. Jadi teman-teman Include itu salah satu memang saya kenapa membuka umroh agar para alumni Seven Wonders nanti bisa mewakili saya tadi di kelas-kelasnya BUMN. Sebenarnya mereka kayak di PLN itu udah minta. Kadang-kadang Pertamina tuh Bu Anis dia punya program internasional, tapi syaratnya setiap hari kita promosi, misalkan ada quote dari Seven Wonders, kemudian by Pastron. Nah itu dia programnya internasional, dana internasional. Bisa ada 300 orang, sekali berangkat misalnya 50 orang, ya nanti Bu Anis yang jadi pemandunya selama 12 hari umroh plus Dubai gitu kan. Tapi Siap. mereka mintanya tidak hanya itu, mereka mintanya ada istilahnya ada daging-daging Seven Wonders-nya. Bukan kalau pemandu kan siapapun bisa ya eh, memandu kayak menyampaikan ini ada ini. Tapi kalau Seven Wonders ya tidak semuanya bisa, harus alumni ya. Itu salah satunya. Sehingga ketika kantor sudah ada, kita mulai tawarkan tahun depan insya Allah ya. Bisa jadi 1 bulan itu bisa 5 kali keberangkatan dengan 5 tema, lima klien yang berbeda. Maka nggak mungkin saya berangkat sendirian. Berangkat berpisah tapi ketemu di sana. Beda tanggal. Jadi niatin ya teman-teman, saya niat baik untuk membuat akses ke teman-teman ya. Syaratnya hanya menjadi alumni Seven Wonders, terus nanti harus berangkat umroh Seven Wonders dulu, betul nggak Bu Atik? Karena Ya. kalau nggak berangkat ya nanti nggak tahu clue-cluenya kan. Jadi diniatin Allah mudahkan rezekinya, insya Allah kita semua dimudahkan. Amin, Allahumma amin ya teman-teman. Great sahabat-sahabat hebat. Sebelum kita lanjutkan, mari teman-teman kita saling mendoakan. Boleh buka video dan 1 menit ini saya minta teman-teman unmute dan pasang wajah bahagianya dan silakan boleh berisik, boleh rame, saling mendoakan tanpa nunggu gantian dan usahakan sebut nama orang yang didoakan. Misalnya Pak Sadiran sukses, sehat, bahagia, ya, dan cari nama-nama baru yang bukan teman satu kerjaan, teman main, teman sekolah, ya, atau teman satu daerah tinggal, biar kita belajar tidak hanya out of the box, tapi no box ya. Karena biasanya kalau kalau out of the box, kita cari teman-teman yang ya masih sedikit, masih ada satu tempelannya ya. Kayak Bu Siti sama-sama Pemalang, cari orang Pemalang. Bu Atik cari sama-sama orang tinggal di Malaysia. Ya di Hong Kong cari teman-teman di Hong Kong. Nah kita sapa yang baru-baru. Jadi yang baru-baru silakan boleh buka videonya. Kita saling menyapa, saling mendoakan di awal pertemuan ini. Semoga saling mendoakan menjadi keberkahan di hari Ahad pagi hari ini bersama dengan teman-teman. Waktu hanya 1 menit, gunakan waktu 1 menit untuk kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, semoga Coach Makai dan keluarga, Pak Atik, Pak Farul,
Bu Siti, Terima kasih Bu Anis, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya doakan Mas buat Hasan, Ros, Amin, Pak yang Kabira, Mbak Elvi, Mbak Sarti, saya ada Mbak Muhammad Hati, Mbak Solihin di Kota Cirebon, Jennifer, sukses saya bahagia Mbak Pak. Khairu, Mbak Eni dulu, Kak Yanti, Mbak Eni, Mbak Erni Suharti, Mbak Nur Fatima, Kak Mujiono, Mbak Siti Umi Rosdiani, Maria, sukses saya bahagia. Ya Medan, saya bahagia. kesehatan, umur panjang, Ibu Eti semuanya Sudarmanti dari berkah, Hong Kong, sukses bahagia ya Bu. Hong yang Kong. ada bebas berjuang, Mbak tetap saran, Saya bahagia sukses, Bu. dunia akhirat, Ibu semuanya buat Haryati kita Hong semua Kong, sukses bersatu saya wata bahagia. warahmah, Subhanallah, hanya semoga yang anaknya tidak cepat-cepat sukses bahagia. semua kita Padi, semua Mbak Fadiyah Mira, ya dengan Allah, PKN, sukses saya bahagia. ya Allah, Mbak Nurwo, sukses saya bahagia. apa yang dicapai Ibu Pipit, semuanya sehat, Pak sukses saya Mujiono, bahagia. Bu Sumi, Pak Ahmad, ya, Bu Diana Hong Kong, Edi Biru, sukses saya bahagia Bu. Mbak sehat Yanti, selalu Bu. saya bahagia. Mbak Ana Hong Kong, Bu Erni Suharti, Ibu Nur Fatimah, Pak amin, Mujiono, Umi Malika, Pak Ahmad, amin, semuanya sukses saya bahagia, sukses saya bahagia, sehat selalu, rezekinya lancar semuanya orang yang ada di Yang ini memang amin, amin, amin. semoga sukses. Amin. Mbak Yanti sukses. Ibu Ika Wartono, sukses saya bahagia. Allahumma sholli wa sallim ala Alhamdulillah, Nanda, adik-adik yang insya Allah bahagia, amin ya. Pak Ustadz, Bapak siang ini minta doa di atas tanah ini, di gedung ini mau dibangun aula, nantinya bisa buat kalian belajar ya, kurang lebih luasnya bisa untuk 300 anak-anak, amin ya. Kajian di hati ya, untuk niat baik kita, hajat baik kita, pembangunan aula salam kesadaran. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Sahabat-sahabat, terima kasih sudah mendapatkan doa dari teman-teman semua, dan insya Allah doanya tulus, doanya ikhlas, sehingga walaupun singkat tetapi insya Allah menjadi salah satu pembuka rezeki kita di Ahad pagi ini ya teman-teman hebat. Karena nggak tahu juga, mungkin ada di antara Anda yang jiwanya itu mukhlasin, yang iblis pun nggak bisa ganggu ya. Ila ibadah kami humul mukhlasin, yang kata-kata aminnya ini langsung membuka pintu langit, yang nggak tahu siapa. Mungkin saya, mungkin Anda, mungkin kita semua, mungkin di antara Anda ada yang kata-kata amin, tapi langsung Allah kasih rahasianya ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang baik. Itulah pentingnya kita saling mendoakan ya, dari saudara-saudara kita yang pada hari ini bergabung, sehingga rezeki kita insya Allah banyak yang tak terduganya ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great, di Thailand ada salah satu cara
orang petani Thailand itu menangkap eh, binatang-binatang yang seringkali usil ya, termasuk ada monyet, macam-macam. Caranya itu dia ngasih yang namanya eh, kacang gitu. Jadi kacangnya itu dikasih satu terus 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 terus. Akhirnya itu eh, dibuat perangkap ditangkap karena sering mengganggu pertanian di sana. Nah, eh, dia lupa yang ditangkap ini dia lupa bahwa sebenarnya kacang yang kemudian tersebar tuh banyak selain yang dia masuk itu ya. Ada banyak kacang-kacang di luar sana yang kemudian di tempatnya di pohonnya itu yang dia tidak melihatnya gitu. Kadang-kadang kita juga melihat rezeki itu seperti itu ya. Maka filosofinya bahwa rezeki itu bukan sebatas penghasilan atau gaji ya. Kita punya gaji misalnya 2 juta, tapi rezekinya itu tidak hanya kayak tadi yang di dalam perangkapnya itu, tapi di luar juga banyak yang kemudian disebut min haitsu la yahtasib. Bagaimana cara kemudian membuat atau menambahkan rezeki yang kemudian insya Allah di luar dugaan ya teman-teman murid, di luar rencana kita, di luar nalar kita, tetapi menjadi salah satu rahasia Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allahu ayyarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Jadi Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang hatinya penuh dengan keimanan kecuali rezeki yang tiada disangka. Jadi yakin ini memang menjadi modal utama. Kemarin di waktu di Kemenperin juga Bu Anis ya, persaingan SDM Indonesia dengan dunia itu problemnya itu di percaya diri. Jadi kita ini dengan India aja, kalau masalah pinter, pinter orang Indonesia. Tapi masalah pede, pedean India. Coba aja India kalau suruh ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kan lucu, betul nggak? Bahasa Inggris India itu kan lucu, masih masih dialog ya, masih medok Indianya ada. Kayak orang Tegal ngomong bahasa Inggris gitu di situ ya. Tapi orang Indonesia ngomong bahasa Inggris tuh kadang-kadang kayak orang Inggris ya loh. Tapi kalau ya, kalau lihat dia kalau nyanyi itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Tapi kalau suruh ngomong ya kurang pede gitu. Nah ini ternyata analisa teman-teman di level dunia problem dari SDM kita ini yang memang akan dapat bonus demografi nanti itu. Problemnya itu memang kurang percaya diri anak-anak kita. Sehingga yang harus diperkuat adalah keyakinan itu, Bu Siti. Keyakinan bahwa dia punya masa depan yang pasti, kalau punya usaha pasti yakin berhasil, kemudian kalau dia baru menikah yakin banyak anak juga ada rezeki, ini menjadi hal yang simple tapi problem gitu. Di dalam analisanya Stephen Warnes, kenapa sih orang itu kurang yakin? Karena pendidikan yang dibangun di Indonesia itu adalah pendidikan dengan pengetahuan logis, pengetahuan yang harus masuk akal. Kita waktu SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan S1, S2, S3, kayak Bu Anis, kayak Bunda Dewi yang sedang doktoral misalnya, itu pengetahuan serba harus logis, linear, matematis. Sementara pengetahuan yang sifatnya intuitif itu hampir minim atau mungkin ditekan. Sehingga akhirnya otak kiri kita berkembang dengan besar, otak kanannya nggak berkembang dengan cepat. Ketika otak kanan kita nggak berkembang dengan cepat dan berkembang dengan baik, akhirnya logis, kritis, analitis, tapi kurang intuitif, kurang kreatif, kurang imajinatif. Ya kalau
jadi guru ya kayak gitu, logis, kritis, analitis, tapi imajinatif ya kurang, intuitif ya kurang. Akhirnya kemudian terbentuklah seperti itu. Padahal rezeki itu tidak hanya yang serba logis, tapi kemudian ya dibuatlah yang sifatnya ya tadi creativity, ya imajinatif, spirituality dan sebagainya. Maka banyak sekali rezeki yang kemudian min haitsu la yahtasib. Nah, salah satunya adalah ya dengan cara sodako juga yang dilatih dalam 21 Days to be Transhuman, teman-teman hebat. Kemarin waktu di ya Surabaya ada yang ketemu juga dari Yogyakarta itu. Dia menyampaikan ya tentang dia sharing tentang kebahagiaan dia ketika merawat sodako. Saya bilang ya memang ya harta itu ada yang mengatakan nggak bisa dibawa pulang ya, dibawa mati. Bisa benar, bisa salah ya. Bisa benar kalau kemudian hartanya kita mati duluan ya. Tapi kalau kemudian hartanya kita kirimkan melalui wakaf, kita wakafkan harta kita dulu dengan bahagia, dengan sadar, itu berarti harta bisa dibawa mati. Karena kalau nggak kita wakafkan duluan harta kita ini, akan ya habis di keluarga. Iya, kalau anak-anak kita nanti akan mewakafkan juga. Tapi kalau malah rebutan dan habis untuk usaha dan lupa diwakafkan, disodakokan, maka kita akhirnya ya selesai teman-teman. Ya, ibaratnya gini ya Bu Siti, kalau matematika nih, orang-orang yang logis ya, anggaplah kita itu ya amalnya itu atau kebaikannya 20% deh. Dosanya itu 80%. Kan banyakkan dosa daripada amal kita, kebaikan kita. Tiba-tiba mati. Ada yang bangun PT, bangun perusahaan, bangun macam-macam lah. Miliaran dan sebagainya, usaha bisnis. Tiba-tiba mati. Nah ini kan kalau secara imbangannya jadi minus gitu ya. Banyakkan yang 80% keburukannya atau keburukan atau maksiatnya atau dosanya. Nah ini kalau kita sudah mati ini kan waalaikumsalam. Tapi kata Rasulullah tidak kayak gitu. Kalau kitanya mati dan kita masih punya anak soleh, kita masih punya ilmu, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ilmunya juga sedikit, ya anak-anak kita juga nggak mendidik dengan baik dan oke misalnya. Tapi salah satunya adalah tadi amal jariah. Dengan wakaf, infak, sodako itu ternyata ya kita wakafkan harta kita ke buku, ke Quran, ke masjid, ke madrasah, pesantren, ke rumah sakit Islam atau apapun itu. Ternyata setiap kemudian itu digunakan itu nggak pernah putus. Jadi yang tadi 20%, kalau orang itu matinya tahun 2023, kalau dia wakafkan ini uangnya untuk pesantren atau kebaikan itu, ternyata lama-lama bisa jadi naik itu. Dihitung itu Siti. 20%, ternyata dosanya itu karena dia tiap hari wakafnya itu untuk pesantren, untuk kegiatan baik, pondok atau madrasah, tiap hari ada anak mengaji dan sebagainya, berkurang ini yang timbangannya tadi 80%. Mungkin suatu saat, entah pada waktunya nanti pas ya hari akhir itu, bisa jadi bisa 50-50, bisa juga mungkin 49-51. Nah ini kekuatan dari sodako itu atau wakaf itu. Maka wajar juga kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang yang cerdas itu orang yang dia mewakafkan hartanya terlebih dahulu baru untuk keluarganya gitu. Ini menjadi kesadaran penting ya, istilahnya Tung Desem Waringin adalah melek keuangan, melek finansial. Oh jangan sampai ya uang yang kita miliki, kita perjuangkan habis untuk kesana saja teman-teman. Dan kita mulai berlatih teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, sodako dengan bahagia. Sodako ya tidak hanya uang, tapi juga
Yang lain juga bisa ya. Ada sodako makanan, ada sodako ya kendaraan, ada wakaf masing-masing ya teman-teman Ingrid. Yang penting lakukannya dengan bahagia. Insya Allah menjadi sebuah cara-cara ajaib ya. Bagaimana kita melompatkan rezeki di luar kemampuan pikiran kita biasa, insya Allah menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Jadi orang wafat malah banyak bonus gitu Bu Siti. Dari mana? Dari amal jariahnya dia. Ya, ada orang wafat dia selesai karena selama hidupnya pun nggak ada amal jariahnya, jadi kemudian bonusnya berhenti ya teman-teman hebat. Semoga ya kesadaran itu kita hidupkan kembali, kita bangkitkan kembali untuk bersama-sama belajar menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, sehingga insya Allah latihan 21 hari kita belajar ya di dalam program 21 Days to be Transhuman ya menjadi salah satu kebahagiaan kita menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Dan ya silakan wakaf sodako di tempat terdekat teman-teman, di kampung halaman teman-teman ya, di yang terdekat dengan teman-teman. Tetapi jangan lupa kalau di rumus Seven Awareness yang Mbak Joklo ya, orang yang kaya hatinya itu bukan atau tapi dan. Saya kan ya kata Bu Atik sudah sodakonya di Jogja coach ya harus di atas rata-rata di Jogja dan di rumah kesadaran. Amin ya. Allahumma amin ya. Jadi tidak hanya atau. Saya kan sudah atau dan. Karena doa kita, Robbana, ya, ada wanya ya. Dan tidak hanya di dunia, wal akhirah juga hasanah. Jadi Islam itu bukan atau tapi dan. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Betul ya Pak Sadiran ya. Siap. Ya akhiratnya juga bahagia. Amin. Amin ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat, insya Allah kita akan bertemu kembali di Seven Awareness. Ini mohon maaf ya Pak Fahrul, jadwal online-nya sering bentrok ini pas weekend ini. Karena memang nggak stay di Napo Center, sehingga kalau online itu kadang-kadang mengkhawatirkan jaringannya gitu Bu Siti. Sehingga jadwal kita ini Seven Awareness angkatan 30 belum pas terus ya. Minggu ini juga harus ke Kendari. Kendari juga kadang-kadang jaringan juga belum menjamin saya. Apalagi acaranya offline di Kendari. Teman-teman yang sahabat-sahabat. Insya Allah tapi di Agustus apalagi ada hari spesial tanggal 12 Agustus adalah milad saya Bu Siti. Sehingga insya Allah kita akan adakan Seven Awareness angkatan 30. Amin. Allahumma amin ya. Great sahabat-sahabat hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Demikian kajian singkat kita di Seven Awareness. Kita akan hubung di Ahad yang akan datang dan saya mendoakan teman-teman semua terus istiqomah menjadi insan-insan rata-rata dengan amalia-amalia yang mungkin kecil atau remeh tetapi terus dirawat dengan istiqomahnya insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan teman-teman yang great nanti di akhir kita minta teman-teman boleh buka video sambil kita akan foto bersama. Namun sebelum kita foto bersama, mari kita berdoa kepada Allah ya, kuatkan impiannya, kuatkan cita-citanya, kuatkan harapannya ya. Kita berdoa bersama insya Allah. Dengan doa ini Allah mudahkan dengan cara-cara ajaib. Allah semangatkan hati kita untuk bangkit. Motivasi juga muncul di dalam dan dikirimkan sahabat-sahabat yang terpuji, guru-guru yang ikhlas, yang menemani perjalanan pendakian hidup kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik atau di atas rata-rata untuk mengikuti. Sahabat-sahabat yang luar biasa, ya pada saat berdoa, saya minta teman-teman ya menghadirkan mimpi-mimpi untuk putra-putrinya, untuk usahanya, untuk masa depannya. Dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah di awal doa kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Iya kan. Mustaqim. Siratal ladzina Maghdubi alaihim. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aynin tatma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahmin wa khifdul salin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Kami semua ya Amin. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Amin Allahumma amin. Wa nahtimul fatih. Alhamdulillah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Amin Allahumma amin. Terima kasih teman-teman Inggris. Silakan boleh buka video. Kita doakan Indonesia. Jadi saya akan bertanya salam kesadaran. Mohon Indonesia ya, sehingga pemilu yang akan datang damai, nggak ada peperangan, permusuhan ya. Yang jadi pemimpin juga amanah ya, rakyatnya maju, ya rakyatnya kaya, bahagia, amin ya. Allahumma amin ya, sahabat-sahabat yang great. Setelah kita berdoa buat diri kita masing-masing, saatnya kita doakan bangsa kita menjadi bangsa yang di atas rata-rata di Asia dan juga di dunia. Amin ya. Allah. Jadi kita doakan juga termasuk teman-teman yang nanti menjadi pejabat ya. Insya Allah. Amin Allahumma. Siapkan wajahnya, auranya, aura kasih semua. Silakan Hong Kong, Malaysia, ya, Singapura, Indonesia, Umi Malika. Umi nanti siap kalau jadi roadshow di Jawa Timur ya. Semoga bisa mampir ke Nganjuk ya. Insya Allah. Segera saya siapkan. 1, 2, 3. Salam kesadaran Indonesia. Tahan, tangannya tahan. Yang moto siapa ya? Mbak Edinya ikut. Mana nih? Siapa? Pak Fahrul. Kesadaran Indonesia. Satu lagi. Mas Hasan foto Mas, biar Mbak ini bisa ikut tangannya. Gantian. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih sudah mendoakan negeri yang kita cintai ya. Amin. Semoga ini bagian dari bentuk kebahagiaan kita berada di Indonesia yang penuh dengan kemudahan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nakai yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memetik ilmu dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Coach Nakai dan semakin menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung. Sampai jumpa di akad depan. Terima kasih dengan menutup bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Itu lagi di mana itu? Untuk nanti siang jam 1 kalau teman-teman mau bergabung di PKBM, materinya 1 Minute Awareness. Jadi silakan ajak keluarga atau teman ya, anak-anak kita juga boleh bergabung ya, untuk memanfaatkan momentum jam 1 siang nanti Mas Hasan ya,
link Zoom kasih ke alumni Mas Hasan. Teman-teman. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu